warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 12 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk di mapel OTKH, karena minggu depan kalian kan sudah melaksanakan PTS, ujian tengah semester ya. Nah, nanti di PTS itu ada ujian teori sama ujian prakteknya. Nah, untuk praktek di mapel Humas, ini nanti kita mengatur pertemuan rapat. Jadi, karena kemarin kita sudah membahas mengenai materi rapat, jadi nanti untuk prakteknya itu kalian disuruh membuat surat undangan rapat. Di sini sudah ada petunjuk kerja sama alat dan bahan, alur kegiatan, sama hasil yang diharapkan. Di mana untuk hasil yang diharapkan itu adalah surat undangan rapatnya berbentuk semi-block style. Jadi, kalian hari ini coba membuat konsep surat undangan rapat dengan bentuk semi-block style. Kalian harus ingat untuk bentuk semi-block style itu seperti apa. Yang kemarin sudah dipelajari di kelas 10. Ya. Dan kalian pun juga pernah membuat surat undangan juga di kelas 10. Ya. Jadi di sini ada sebuah kasus. Anda adalah sekretaris dari perusahaan Wira Karya Sejati. Alamatnya ini sampai dengan emailnya. Kemudian di sini, melihat kondisi kedisiplinan pegawai yang semakin menurun dan kurangnya pegawai pada staf keuangan, maka Bapak Rafa Perdana SH selaku Kepala Divisi Umum menganggap perlu untuk mengadakan rapat dengan seluruh kepala bagian terkait. Jadi di sini kalian itu sekretaris dari perusahaan Wira Karya Sejati. Kemudian rapat akan diadakan pada hari Jumat tanggal 25 September 2001 dari pukul 1 sampai dengan pukul 3 siang. Bertempat di ruang rapat kantor lantai 2. Kemudian di sini ada peserta rapat yang diundang. Ada Kepala Divisi Pemasaran, Kepala Divisi Produksi, dan ada Kepala Divisi Keuangan. Untuk materi rapatnya ini, meningkatkan kinerja pegawai yang cenderung menurun pada 3 bulan terakhir. Jadi, intinya kalian membuat surat undangan tersebut yang ditujukan kepada 3 bagian atau 3 kepala divisi ini. Jadi kalian harus membuat 3 surat undangan. Ya. Tetapi di sini kita akan membuat, nah ini contoh, saya contohkan, kita membuat satu konsep undangan, tetapi nanti untuk alamat yang dituju itu berbeda-beda. Jadi kita membuat surat undangan dengan menu mail merger, ya. Jadi kalian tidak bersusah payah membuat 3 surat, tapi hanya membuat 1 surat saja. Nanti untuk alamat yang dituju itu tinggal pakai mail merger. Ya, oke. Coba sekarang diperhatikan ya. Nah, ini kalian kan disuruh membuat surat surat undangan ya. Coba kita, konsep surat undangan. Yang pertama harus ada yang namanya kop surat. Sudah jelas kalau di surat harus ada kop surat nih. Kemudian nomor surat, kalian harus ingat cara
membuat nomor surat itu bagaimana aturannya? Ya, ini apa, kemudian ini apa, ini dan ini. Kalian harus mengingat ada empat bagian. Kemudian tanggalnya kalau di dalam kop surat sudah ada alamatnya, jadi di tanggal tidak perlu diberi alamat juga, ya. Kemudian kita lanjut ke alamat yang dituju. Jadi yang pertama yang perlu kalian buat adalah konsepnya. Kalian sudah membuat surat undangan satu, ya, satu surat undangan sudah jadi. Jadi nanti ini ya diisi lengkap ya, harinya kapan, tanggalnya kapan, jamnya jam berapa, tempatnya di mana, acaranya apa, sesuai dengan soal yang sudah disuguhkan ke kalian. Jadi di sini yang saya bahas adalah bagaimana cara membuat satu surat tetapi dengan nama alamat yang dituju itu berbeda-beda, yaitu dengan menggunakan fungsi mailing di sini ya. Langkah yang pertama yaitu setelah dibuat suratnya, kita membuka Microsoft Excel. Karena tadi yang diminta adalah ini 3 bagian divisi di perusahaan. Jadi ini rapatnya rapat intern, berarti untuk di Excel cukup ditulis nama orangnya saja sama jabatannya apa. Ya. Jadi untuk namanya itu bisa terserah kalian. Misalnya ini ada Bapak Darmawan SPD. Jabatannya apa tadi yang pertama? Jabatannya Kepala Divisi Pemasaran. Kemudian yang kedua, misalnya Ibu Najma SPD. Jabatannya Kepala Divisi Produksi. Kemudian yang terakhir, Bapak SPD. Jabatannya Kepala Divisi Keuangan. Jadi yang diminta adalah 3 bagian ini. Suratnya ditujukan ke 3 bagian ini. Setelah kalian buat seperti ini, kalian simpan. Disimpan, ditulis nama, biar kalian ingat nama yang diundang, gitu ya. Kalian harus ingat disimpannya di dokumen apa. Kalau di sini saya menyimpan di dokumen E atau E ya. Oke. Ada yang double berarti saya tulis nama yang diundang 2. Nah, sudah tersimpan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke undangan yang sudah jadi. Ya, yang sudah kalian buat. Caranya di spasi setelahnya yang terhormat itu di spasi. Kemudian kita ke mailing, kemudian select recipient, kemudian use existing list. Setelah itu kalian cari tadi dokumennya disimpan di mana. Ya ini kan nama yang diundang. Oke, sekarang klik open. Nah, karena tadi kita nulisnya di sheet pertama, jadi sheet pertama ini di OK. Ya, setelah itu, di sampingnya yang terhormat, itu kita klik insert merge file. Tulis, dipilih nama. Kemudian di bawahnya untuk
Oke, untuk di bawahnya yang terhormat dikasih space untuk jabatan yang tadi itu, yang tadi ditujukan. Kita klik lagi insert merge file. Pilih yang jabatan. Oke, di sini sudah ada nama dan jabatan. Setelah itu kita klik preview result. Nah, nanti akan keluar sendiri Bapak Darmawan SPD, jabatannya Kepala Divisi Pemasaran. Jadi, ya, kalian klik ini samping. Nah, nanti akan berubah sendiri Ibu Najma. Jadi intinya kalian hanya membuat satu konsep surat, tetapi nanti untuk alamat yang dituju ini kalian pakai mailing ya, pakai mailing. Nanti tinggal print. Kalau nanti kan disuruh ngeprint ya. Ngeprintnya ya, misalnya untuk bagian keuangan berarti ya ini ditekan sampai ke 1. Oh, berarti ini di print dulu, di Ctrl P ya. Nah, nanti tinggal di print sesuai dengan jenis printernya apa. Kemudian mau ngeprint yang ke bagian kepala divisi produksi. Nah, tinggal diklik ininya. 2 berarti tinggal ininya sudah berubah sendiri. Oh, Ibu Najma tinggal di Ctrl P lagi. Tinggal di print. Setelah itu diklik 3. Ininya dirubah menjadi 3. Nah, akan keluar Bapak Sandiaga, Kepala Divisi Keuangan. Ya, tinggal di print. Nah, nanti langsung jadi. Kalian sudah punya 3 surat undangan dengan alamat yang ditujunya ini sudah berbeda-beda, sudah sesuai dengan perintahnya itu tadi, 3 bagian itu tadi gitu. Jadi kalian tidak ribet untuk membuat undangan 3, tapi hanya cukup satu konsep saja. Dengan bantuan fungsi mailing ini kalian sudah bisa ini merubah alamat yang ditujunya ya. Oke, jangan lupa untuk nanti konsepnya ini harus diisi lengkap ya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ini dicatat benar biar kalian nanti pada saat praktek itu tidak bingung ya. Caranya bagaimana itu dilihat dengan detail ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.